Shalom. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika Yesus mengirim murid-muridnya yang berjumlah 70 orang untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, murid-muridnya harus menyaksikan tentang apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Murid-muridnya harus memperkatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pada saat murid-muridnya pergi ke berbagai kota, mereka melakukan berbagai mujizat. Orang sakit didoakan sembuh. Orang yang kerasukan setan diusir setan yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Dan orang tersebut mengalami kesembuhan. Segala bentuk keluhan dari setiap orang yang dijumpai oleh murid-muridnya dapat diselesaikan oleh mereka berdasarkan firman yang sudah mereka dengarkan dan berdasarkan kuasa yang dari Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan ketika Yesus kedatangan ke-70 muridnya yang sudah diutus ke berbagai kota. Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan 19. 3, 2, 1. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini adalah firman yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Setelah murid-muridnya berbicara kepada Yesus, setelah murid-muridnya dengan gembira mengatakan, Tuhan, kami melakukan mujizat, kami melakukan perkara yang besar, kami melakukan perkara yang ajaib, bahkan kami bisa mengusir setan. Setan takluk kepada kami. Mengapa murid-muridnya bisa melakukan semuanya itu? Mari kita perhatikan ayat yang ke-19. Baca bersama-sama 3, 2, 1. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ikuti kata-kata saya. Karena Yesus memberi kuasa, maka murid-muridnya bisa melakukan berbagai mujizat. Murid-muridnya bisa menaklukkan iblis. Karena kuasa yang daripada Yesus, murid-muridnya memperoleh kekuatan, memperoleh satu penghiburan, memperoleh damai sejahtera dalam melakukan perintah Tuhan. Puji Tuhan. Akan duduk. Yesus berkata, murid-muridku, engkau bisa melakukan berbagai perbuatan ajaib. Engkau bisa melakukan perkara-perkara yang supernatural. Engkau bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Engkau memiliki kekuatan
Tuhan. Engkau memiliki kesanggupan untuk menolong manusia, untuk mengusir, menaklukkan setan, karena aku sudah memberi kuasa kepadamu. Kuasa artinya perbuatan yang supernatural. Perbuatan yang di luar kemampuan manusia. Kekuatan yang lebih daripada manusia yang normal. Kesanggupan yang lebih daripada kesanggupan manusia yang normal. Yesus katakan, kamu bisa menaklukkan setan karena aku sudah memberi kuasa kepadamu. Artinya setan tidak akan takluk oleh manusia biasa. Setan tidak akan bisa ditundukkan oleh kekuatan manusia. Setan tidak bisa diusir oleh keadaan manusia itu sendiri. Hanya kuasa yang dari Yesus yang bisa melakukan mujizat. Hanya kuasa yang dari Yesus bisa melakukan perkara yang besar. Hanya kuasa yang dari Yesus bisa menaklukkan setan. Yesus berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Yesus menyatakan bahwa setan atau iblis dikatakan sebagai ular dan kalajengking. Dengan kata lain, ular dan kalajengking melambangkan iblis itu sendiri. Ular merupakan satu binatang yang dilambangkan sebagai iblis. Ular melambangkan kelicikan. Ular melambangkan tipu daya iblis. Ular melambangkan kejahatan. Ular melambangkan perbuatan-perbuatan manusia yang jahat. Manusia yang merusak sesamanya. Manusia yang merusak kehidupan orang lain. Manusia yang memporak-porandakan keluarga. Manusia yang berupaya mengacaukan kehidupan orang lain. Itu adalah bentuk karakter yang Yesus katakan sebagai ular dalam kehidupan di dunia ini. Pada saat ini seringkali kita melihat dan mendengar bagaimana manusia melakukan kejahatan satu dengan yang lain. Ada beberapa hal dalam minggu-minggu ini kita mendengar bagaimana ada pengrusakan. Ada penganiayaan terhadap mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua diketuai oleh setan. Semua dipimpin oleh setan sebab kejahatan berasal dari setan. Kejahatan berasal dari kuasa setan. Manusia melakukan kejahatan karena setan berkuasa atas kehidupannya. Beberapa hari yang lalu kita mendengar berita tentang seseorang yang dibunuh. Ada seorang notaris yang dibunuh. Ada yang lain-lain, anak membunuh orang tua. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh setan. Dengan kata lain, manusia bisa dipakai oleh setan untuk melakukan kejahatan setan itu sendiri. Dengan kata lain, di dalam diri manusia ada akses bahwa setan bisa masuk ke dalam diri manusia. Untuk apa? Untuk merusak, membinasakan, memporak-porandakan, menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Yesus melambangkan setan atau iblis sebagai ular. Yesus juga melambangkan iblis sebagai kalajengking. Artinya iblis bisa menjadikan bagi kehidupan seseorang dalam keadaan berbahaya. Iblis bisa membuat kecelakaan dalam kehidupan seseorang.
Setiap gerak kehidupan iblis yang diumpamakan sebagai kalajengking, dia mempunyai kekuatan untuk merusak kehidupan manusia. Ular dan kalajengking yang dilambangkan dengan kata setan dan iblis bisa mencelakakan kehidupan manusia. Saudara, setan atau iblis akan senantiasa datang untuk membinasakan, merusak kehidupan manusia. Setan akan membawa manusia kepada kebahayaan dalam kehidupan ini. Setan akan membawa manusia pada kematian. Setan akan membawa manusia pada kerusakan. Setan akan membawa manusia pada kekacauan. Setan akan membawa manusia untuk hidup kotor di hadapan Allah. Setan akan membawa keluarga demi keluarga untuk mengalami keluarga yang hancur di dalamnya. Setan akan merusak pernikahan. Setan akan merusak pengiringan seseorang kepada Tuhan. Jadi segala bentuk upaya yang dikerjakan setan, bagaimana merusak kehidupan manusia. Dan bagaimana manusia dijauhkan daripada Tuhan. Kita mendengar orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Kita mendengar orang-orang yang murtad. Itu adalah pekerjaan setan. Itu adalah kuasa setan yang bekerja dalam kehidupan orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Yang bekerja dalam kehidupan yang tidak melakukan firman Allah. Pada saat itu setan menguasai kehidupannya. Yesus berkata, engkau bisa menaklukkan setan karena aku memberi kuasa kepadamu. Engkau bisa melakukan mujizat karena aku memberi kuasa kepadamu. Engkau bisa melakukan perbuatan yang ajaib karena aku memberi kuasa kepadamu. Jadi kuasa yang dari Allah sangat penting ada dalam kehidupan kita. Kuasa yang daripada Allah harus kita rindukan senantiasa. Supaya kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang kosong. Kehidupan yang akan dipermainkan oleh setan. Kehidupan yang akan dihancurkan oleh setan. Kehidupan yang akan dibinasakan oleh setan. Kehidupan yang akan diporak-porandakan oleh setan. Kehidupan yang akan selalu mengalami kekacauan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga. Setan dengan segala tipu dayanya, dia bisa bermasyarakat di tengah-tengah kita. Setan bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Setan bisa menyelusup masuk dalam sebuah lingkungan. Untuk apa? Menanamkan pengaruh. Oleh sebab itu perlu kita ketahui bahwa pergaulan yang ada dalam kehidupan kita harus kita cermati. Apakah kita masuk dalam pergaulan yang memang ada tanda-tanda pekerjaan setan di dalamnya. Ada upaya-upaya merusak kehidupan kita. Ada upaya-upaya untuk menyakiti hati kita. Ada upaya-upaya menjadikan kita merasakan kepahitan di dalam kehidupan ini. Ada upaya-upaya menjauhkan kita dari Tuhan. Ada upaya-upaya menjauhkan kita dari peribadatan. Itu semua harus kita sadari. Di balik semua itu ada kuasa setan yang sedang bekerja. Sebab setan memiliki akses untuk mengacaukan kehidupan kita. Di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tuhan menciptakan manusia. Lalu Tuhan berkata, kuasailah bumi, aturlah, taklukkanlah semua itu. Artinya Allah pencipta langit dan bumi. Allah pencipta manusia. Manusia dijadikan delegasi Allah. Untuk apa? Mengatur, menaklukkan dunia dan segala isinya. Tetapi manusia yang bernama Hawa jatuh
dalam tipu daya setan. Hawa mulai mengikuti apa yang dikatakan oleh setan. Lalu Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu Adam melakukannya juga. Dan setelah manusia jatuh dalam manusia dikuasai oleh setan. Tidak ada satu kuasa yang bisa mengusir setan dari kehidupan. Kita manusia adalah manusia biasa. Yang memiliki kelemahan. Yang tidak memiliki akses apapun untuk melakukan perkara yang luar biasa. Tetapi karena ada kuasa yang daripada Allah. Kuasa yang daripada Yesus. Yesus katakan, aku memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi kuasa yang daripada Yesus adalah kuasa yang di atas kekuasaan setan. Kuasa yang dari Yesus di atas kekuasaan iblis. Kuasa yang daripada Yesus di atas kuasa kejahatan manusia. Kuasa yang dari Yesus di atas pemimpin-pemimpin yang ada di dalam dunia. Segala bentuk kekuasaan dunia ini di bawah kekuasaan Yesus. Segala bentuk kegiatan manusia yang luar biasa ini berada di bawah kekuasaan Tuhan Yesus. Tidak ada satu kuasa pun yang melebihi kekuatan, yang melebihi kuasa dari Tuhan Yesus. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menandingi kekuatan yang daripada Yesus. Semua kekuatan yang ada di dalam dunia, semua kuasa yang ada di dalam dunia berada di bawah kuasa yang daripada Yesus. Berada di bawah kuasa supernatural yang daripada Yesus. Di bawah kuasa yang dahsyat yang daripada Yesus. Di bawah kekuatan yang daripada Yesus. Di bawah kesanggupan yang daripada Yesus. Setan takluk kepada kuasa yang daripada Yesus Kristus. Manusia takluk kepada kekuasaan, kepada kuasa yang daripada Yesus. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang baru selesai beribadah. Dia berjalan di tempat yang tidak ramai. Kemudian turunlah seseorang dari motor. Sedangkan yang lainnya standby di motornya. Lalu orang yang turun ini menghampiri si ibu. Dengan senjata tajam. Dia berupaya mengintimidasi si ibu. Dia berupaya untuk merampok si ibu ini. Dia berupaya untuk menaklukkan, mencelakai si ibu ini. Pada saat dalam keadaan krisis tersebut, ibu ini berkata-kata dalam bahasa lain. Ibu ini berbahasa-bahasa baru. Ibu ini mengucapkan bahasa-bahasa roh. Ibu ini kemasukan, kepenuhan Roh Kudus. Dan pada saat ibu ini berkata-kata dalam bahasa roh, penjahat itu tersungkur. Penjahat itu jatuh. Penjahat itu tidak memiliki kekuatan. Dia rebah di jalan. Tidak bisa bangkit lagi. Itulah kuasa yang daripada Yesus. Kuasa yang hadir dalam kehidupan orang percaya. Bisa menaklukkan kejahatan. Bisa menghancurkan kejahatan. Saudara, kuasa itu jugalah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kuasa ini jugalah yang akan kita terima. Sebab Yesus berkata, jika kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kamu akan menerima kuasa. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kuasa
memiliki otoritas yang daripada Tuhan, akan selalu berada dalam kehidupan dengar-dengaran kepada Yesus. Dia akan selalu menjadi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dia akan menjadi orang hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab kuasa Yesus bukan untuk lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Segala kuasa di bumi dan di surga ada pada Yesus Kristus. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, iblis sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Dosa sudah dikalahkan. Dengan kata lain, bahwa tidak ada satu kuasa yang bisa menghancurkan kehidupan orang percaya. Tidak ada satu kuasa yang bisa mengacaukan kehidupan seorang percaya. Jika mereka hidup benar di hadapan Allah, mendengar dan melakukan firman Allah, setia kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Allah, di sanalah kebenaran akan ada dalam kehidupan orang tersebut. Pada saat seseorang hidup benar di hadapan Allah, dia menjadi terang bagi dunia ini. Jika seseorang menjadi terang dan hidup di dalam terang itu, maka kegelapan itu akan sirna. Yesus sudah mengalahkan iblis. Yesus sudah mengalahkan dosa. Yesus sudah mengalahkan maut. Tetapi iblis yang sudah dikalahkan ini adalah iblis yang memiliki akses untuk merusak kehidupan manusia. Iblis mempunyai akses untuk merusak kehidupan orang percaya dalam tanda kutip yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iblis mempunyai akses untuk memporak-porandakan kehidupan orang percaya dalam tanda petik mereka yang hidupnya di luar Kristus. Oleh sebab itu Rasul Petrus katakan, sadar dan berjaga-jagalah. Iblis bagai singa yang mengaum-ngaum sedang mengitari kamu. Sedang mengelilingi kamu. Artinya bahwa iblis memiliki akses, memiliki jalan untuk masuk dalam kehidupan orang percaya. Akses atau jalan yang ada, yang akan dilakukan oleh iblis, bukan iblis langsung masuk. Tetapi orang percaya membuka pintu sehingga iblis bisa masuk. Nah, pintu yang dibuka oleh orang percaya adalah kehidupan yang tidak benar di hadapan Allah. Kehidupan yang melanggar firman Allah. Kehidupan yang meninggalkan Allah. Kehidupan yang tidak merenungkan firman Allah siang dan malam. Kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu adalah akses. Pintu yang dipakai oleh iblis untuk masuk menguasai kehidupan kita. Inilah kesempatan yang akan dipakai oleh iblis untuk masuk, menguasai, dan merusak kehidupan kita. Saudara, kembali saya katakan, kita memiliki kuasa. Karena kuasa itu diberikan sesuai dengan perkataan Yesus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Di dalam kehidupan kita ada Roh Kudus. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Tetapi
kuasa itu tidak akan menjadi kuasa yang supernatural dalam kehidupan kita. Tidak akan menjadi kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak akan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak akan menjadi satu kesanggupan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jika kita hidup di dalam dosa. Jika kita selalu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah, kuasa yang supernatural itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Hanya lewat kehidupan yang benar di hadapan Allah, kuasa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Hanya melalui kehidupan yang dengar-dengaran dan melakukan firman Allah, kuasa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menandingi kuasa Yesus yang ada di dalam diri kita. Yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan kuasa itu harus kita pelihara. Bagaimana kita melihara kuasa Yesus itu? Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Hiduplah selalu mengasihi Tuhan. Hiduplah selalu mengutamakan Tuhan. Hiduplah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun permasalahan dalam kehidupan kita. Selalu sediakan waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Kuasa itu akan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita. Selalu berupaya melekat kepada Tuhan. Kuasa itu akan bekerja membela kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi perhatikan bahwa pada saat kita percaya bahwa Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat. Kepercayaan kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Seperti kisah para Rasul pasal 2. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Dan kepenuhan Roh Kudus inilah yang akan terus membuat kuasa yang dari Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Sebab dengan kuasa yang daripada Yesus, firman Allah berkata, kamu adalah umat pemenang. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan kuasa yang daripada Yesus, kita lebih daripada sekedar seorang pemenang. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa perkataan kita tidak memiliki kuasa? Karena kuasa tidak bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa itu kan dinyatakan lewat apa? Ucapan yang keluar dari mulut kita. Murid-murid yang berkata dalam ayat yang ke-17, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Artinya kuasa akan bekerja dalam kehidupan kita ketika kita menyebut demi nama Yesus Kristus. Kuasa itu akan bekerja. Suatu ketika di dalam kitab Kisah Para Rasul, ada seorang imam-imam mempunyai beberapa orang anak. Imam dalam tanda petik bukan ikut Kristus. Lalu mereka dengan jumlah beberapa orang anak itu, di antara mereka ada yang kerasukan setan. Lalu ada yang lain berupaya mengusir setan yang ada di dalam kehidupan anak imam ini yang kerasukan setan.
Lalu yang kerasukan setan itu berkata, "Aku tidak mengenal kamu, Paulus aku kenal." Dengan kata lain, manusia yang tidak benar di hadapan Allah tidak bisa mengusir setan dengan nama apapun. Manusia tidak bisa menggunakan kekuasaannya untuk mengusir setan dengan nama apapun. Hanya dengan nama Yesus. Muridnya berkata, setan-setan itu takluk kepada nama. Betapa luar biasanya nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, nama yang hebat. Hanya dengan memperkatakan demi nama Yesus Kristus, kuasa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kembali kepada kebenaran firman Allah. Ketika kita benar di hadapan Allah, melakukan firman Allah, hidup sesuai dengan firman Allah, apapun yang kita katakan dalam nama Yesus, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena nama Yesus memiliki kuasa untuk merubah kehidupan seseorang. Nama Yesus memiliki kuasa untuk mengubah karakter dalam kehidupan seseorang. Kita sering berjumpa dengan orang-orang yang memiliki karakter yang jahat. Kita sering berjumpa dengan orang-orang yang memiliki karakter perusak, pembohong, pendosa, pengacau. Kita sering berjumpa dengan orang-orang yang memiliki karakter yang tidak mau dengar-dengaran. Orang-orang yang memiliki karakter yang keras, tabiat yang keras, yang tidak mau diatur. Tetapi ketika kita hidup benar di hadapan Allah, ketika kita terus berupaya melekat kepada Allah, kita bisa dengan kuasa itu mengubah karakter kehidupan seseorang. Kita bisa merubah hati seseorang yang keras dengan nama Yesus. Jika pada saat ini kita berkata, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku selalu berdoa dalam nama Yesus. Namun belum ada bukti berkuasanya nama Yesus itu. Jangan berputus asa. Tetap berkata terus dalam nama Yesus. Tetap sebutkan terus nama Yesus. Sebab nama itu adalah nama yang berkuasa. Nama itu adalah nama yang berasal dari Allah. Yang segala makhluk di bumi tunduk kepada nama itu. Sebab itu kita berkata dan mengakhiri doa kita dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kita katakan amin. Artinya kita memiliki kepercayaan terhadap doa-doa kita. Kita memiliki kepercayaan terhadap perkataan-perkataan kita. Kita memiliki kepercayaan penuh terhadap apa yang kita sampaikan kepada Allah. Demi dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Artinya ada jaminan bahwa apa yang kita doakan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada kuasa di dalam kehidupan orang percaya. Ada kuasa yang memampukan orang percaya. Ada kuasa yang memberi kesanggupan bagi orang percaya
untuk mengatasi problema dalam kehidupan ini. Ada kuasa dalam kehidupan orang percaya ketika dia mendoakan orang lain sehingga doanya terkabul oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Yesus berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Semua dapat terjadi ketika murid-muridnya berkata, demi nama Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, kuasa untuk menghancurkan setan dan pekerjaannya. Kuasa untuk menghancurkan kejahatan-kejahatan. Yesus katakan, oleh darah Yesus Kristus. Ada kesaksian seorang nenek-nenek yang sedang naik bajai. Oh, dengan sukacita dia pergi ke satu tempat. Pada saat bajai itu berhenti karena macet. Lalu ada seorang jambret yang berupaya menarik harta benda yang dimiliki oleh si nenek ini. Pada saat itu si nenek mengadakan perlawanan, mempertahankan harta bendanya. Apa yang dia katakan? Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Penjamret ini melarikan diri, menjauhi diri si nenek ini. Jadi ada kuasa di dalam darah Yesus Kristus yang kita ucapkan. Ada kuasa dalam nama Yesus ketika kita mengucapkannya. Ada kuasa dalam darah Yesus ketika kita mengucapkannya. Yesus berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya ada kuasa di dalam diri kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Apapun karakter ular, apapun karakter kalajengking yang dikatakan sebagai lambang iblis dan orang-orang jahat. Yesus berkata, kamu bisa menginjak semuanya itu. Kita mulia di hadapan Tuhan. Kita berkasa di dalam Tuhan. Kita memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Yang bisa menghancurkan segala permasalahan yang menekan kehidupan kita. Kita memiliki kuasa yang daripada Tuhan untuk merubah karakter orang yang kita cintai. Dari karakter yang jahat dan tidak penurut. Menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Kita memiliki kuasa dalam perkataan kita untuk membentuk kehidupan pribadi anak-anak kita. Kita memiliki kuasa untuk membentuk kepribadian suami, kepribadian istri, kepribadian orang tua yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kita memiliki kuasa itu lewat perkataan dan doa kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita berada damai sejahtera, berada dalam damai sejahtera yang dari Allah. Jelas kuasa itu sedang bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak berada dalam damai sejahtera yang dari Allah. Kalau kehidupan kita selalu tergoncang. Kalau kehidupan kita selalu mengalami keberantakan, kesusahan, tangisan, penderitaan. Sadar, pergunakan kuasa itu. Hancurkan segala sesuatu yang merusak kehidupan kita. Dengan nama Yesus Kristus. Katakan nama Yesus.
Katakan darah Yesus berkuasa itu. Katakan firman Tuhan. Kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan.